Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, pernahkah kita berhenti sejenak, lalu bertanya dalam hati, apa yang benar-benar tersisa? Ketika seorang guru berhenti mengajar, kapur mungkin telah habis, tulisan di papan telah terhapus, ruang kelas tak lagi ramai oleh suara nasihat. Namun apakah semua itu benar-benar selesai? Apakah pengabdian seorang guru ikut berhenti? Tidak, hadirin, karena ada satu hal yang tidak pernah ikut pensiun, tidak pernah ikut berakhir, yaitu doa murid-muridnya, setiap ilmu yang pernah diajarkan, setiap nasihat yang pernah ditanamkan, tidak hilang bersama waktu. Ia hidup di dalam hati murid dan tumbuh dalam perjalanan hidup mereka. Hari ini kita belajar satu hal penting, bahwa menjadi guru bukan hanya tentang mengajar di kelas, tetapi tentang meninggalkan jejak kebaikan yang terus berjalan, bahkan ketika langkah sang guru telah melambat, dan disitulah amal seorang guru mulai berbicara lebih panjang. Hadirin yang dirahmati Allah, seringkali kita memandang ruang kelas, lantainya sederhana, bangkunya sudah lama, papan tulisnya penuh bekas kapur yang tak pernah benar-benar bersih. Bagi sebagian orang, tempat itu terlihat biasa. Namun bagi seorang guru, disitulah perjuangan berlangsung setiap hari. Di ruang itulah seorang guru berdiri lama, mengajar sambil menahan lelah, mengulang penjelasan yang sama. Bukan sekali dua kali, tapi berkali-kali. Demi satu murid yang belum memahami, kadang suara mulai melemah, kadang tubuh terasa sakit. Namun pelajaran tetap disampaikan, dengan sabar, dengan harap. Karena guru tahu, di hadapannya bukan sekadar anak-anak, melainkan amanah besar dari Allah. Calon pemimpin, calon orang tua, calon manusia yang kelak menentukan arah kehidupan. Tidak semua murid langsung paham, tidak semua murid langsung berubah. Namun guru tetap bertahan, tetap mendidik, tetap mendoakan. Banyak pengorbanan yang tidak terlihat. Datang lebih pagi, pulang lebih sore. Menyimpan lelah sendiri. Namun Allah Maha melihat setiap langkah kecil itu. Setiap kesabaran yang ditahan. Setiap niat baik yang disimpan di dalam hati. Dan dari kelas yang sederhana itulah lahir nilai-nilai besar yang kelak hidup dalam perjalanan panjang murid-muridnya. Hadirin yang dirahmati Allah, ada satu fase dalam kehidupan seorang guru, fase yang pasti datang, yaitu saat ia tidak lagi aktif mengajar di kelas. Bukan karena ia ingin berhenti, tetapi karena waktu dan usia yang berjalan. Hari-hari yang dulu penuh suara murid, kini terasa lebih sunyi. Papan tulis tak lagi disentuh, kapur tak lagi digenggam. Namun hadirin sekalian, di hadapan Allah, tidak ada istilah pensiun untuk amal kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bahwa ketika manusia wafat amalnya memang terputus, kecuali 3 perkara. Dan salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat, artinya jelas. Setiap ilmu yang pernah diajarkan dengan ikhlas, setiap nilai kebaikan yang ditanamkan dengan sabar, selama itu masih hidup dalam diri murid, pahalanya terus mengalir kepada sang guru. Meski tubuhnya telah lelah, meski langkahnya tak lagi cepat, amalnya tetap berjalan tanpa henti, menjadi simpanan berharga untuk kehidupan akhirat kelak. Hadirin yang dirahmati Allah, waktu terus berjalan, hari berganti hari. Murid-murid yang dulu duduk rapi di bangku kelas, kini telah melangkah jauh, menjalani hidup masing-masing. Ada yang menjadi orang tua, ada yang menjadi pemimpin, ada yang bekerja di berbagai bidang. Namun satu hal yang sering tidak disadari, mereka tidak pernah benar-benar meninggalkan gurunya. Saat dihadapkan pada pilihan sulit, saat harus menentukan sikap, suara guru sering kembali teringat. Tentang kejujuran, tentang tanggung jawab, tentang adab dan akhlak. Nasihat itu mungkin dulu terdengar sederhana, namun justru itulah yang menyelamatkan. Di saat hati bimbang, di saat langkah hampir salah arah, meski jarang bertemu, meski waktu telah memisahkan, nama guru tetap hidup dalam ingatan, dalam rasa hormat, dan dalam keputusan-keputusan penting hidup murid. Inilah bukti bahwa ajaran seorang guru tidak berhenti di bangku sekolah, berjalan bersama murid sepanjang perjalanan hidupnya. Hadirin yang dirahmati Allah, tidak semua murid mampu membalas jasa gurunya dengan harta. Tidak semua murid mampu mengunjungi gurunya satu persatu. Bahkan tidak semua murid sempat mengucapkan terima kasih secara langsung. Namun Allah Maha Adil. Allah membuka pintu balasan yang paling tulus, yaitu melalui doa seringkali. Di tengah kesibukan hidup, di saat murid menghadapi masalah, nama guru tiba-tiba teringat. Bukan karena diminta, bukan karena diwajibkan, tetapi karena pernah ada kebaikan yang ditanam dengan ikhlas di dalam sujud, di dalam doa malam. Nama guru disebut dengan penuh harap, ya Allah, ampunilah guruku, balaslah semua jasanya, angkat derajatnya, dan jadikan ilmunya sebagai pahala yang terus mengalir
Doa itu mungkin tidak terdengar manusia, namun Allah mendengarnya, dan Allah mencatatnya. Setiap doa murid menjadi cahaya bagi gurunya, menjadi penguat amal yang tidak pernah terputus. Inilah hadiah paling indah, yang lahir dari hati yang pernah disentuh ilmu. Hadirin yang dirahmati Allah, tidak semua guru mengajar dalam keadaan ideal. Ada yang mengajar dengan fasilitas terbatas. Ada yang mengajar dengan penghasilan sederhana, namun tetap datang tepat waktu, tetap berdiri di depan kelas, tetap menunaikan amanah. Seringkali kelelahan itu tidak terlihat. Kesabaran itu tidak disorot. Pengorbanan itu hanya disimpan di dalam hati. Namun guru yang ikhlas tidak mengeluh. Ia memahami satu hal penting, bahwa apa yang ia lakukan bukan hanya dilihat manusia, tetapi disaksikan langsung oleh Allah. Setiap pagi ia melangkah ke kelas, setiap nasihat yang diucapkan dengan tulus, setiap amarah yang ditahan, setiap doa yang diselipkan untuk murid-muridnya, semua itu dicatat dengan sempurna. Mungkin di dunia, ia tidak mendapat tepuk tangan, tidak mendapat penghargaan besar, namun di sisi Allah, yang memiliki kedudukan yang mulia, balasan Allah tidak selalu berupa materi, seringkali berupa ketenangan hati, rasa cukup, dan keberkahan hidup. Dan kelak di akhirat, guru yang ikhlas akan terkejut, melihat betapa banyak pahala yang mengalir dari murid-muridnya. Inilah janji Allah, bagi hamba yang mendidik dengan ikhlas, tanpa pamrih, tanpa mengharap selain ridhonya. Hadirin yang dirahmati Allah, sampailah kita di penghujung renungan ini. Saat kapur usai menulis, saat papan tulis mulai bersih, dan ruang kelas tak lagi seramai dulu. Usia terus berjalan, langkah mungkin melambat, suara mungkin tak lagi sekuat dahulu. Namun jangan pernah merasa selesai, karena pengabdian seorang guru tidak berhenti bersama waktu. Selama ilmu itu masih diamalkan, selama nasihat itu masih diingat, selama doa murid masih dipanjatkan, cahaya seorang guru akan tetap menyala. Mungkin guru itu telah pensiun, bahkan mungkin telah kembali kepada Allah. Namun kebaikannya tetap hidup, mengalir tanpa henti, menjadi pahala yang terus bertambah. Inilah keindahan takdir seorang guru. Kapur boleh habis, kelas boleh sunyi, namun doa murid tidak pernah berhenti mengalir. Semoga Allah memuliakan para guru yang mengajar dengan sabar, yang mendidik dengan ikhlas, yang menanam kebaikan tanpa lelah, dan semoga kita semua diberi kemampuan oleh Allah untuk menjadi bagian dari rantai kebaikan itu, baik sebagai guru maupun sebagai murid yang tahu berterima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, seorang guru sejati tidak hanya mengajar dengan kata-kata, ia mengajar dengan hati, dengan kesabaran yang panjang, dengan keteladanan yang nyata. Seringkali murid lupa isi pelajaran, lupa rumus dan teori, namun mereka hampir tidak pernah lupa bagaimana sikap gurunya kepada mereka. Mereka ingat guru yang menegur tanpa merendahkan, guru yang menasihati tanpa menyakiti, guru yang tetap adil, meski sedang lelah dan terbebani. Dari seorang guru, murid belajar lebih dari sekadar ilmu. Mereka belajar tentang kejujuran, belajar tentang tanggung jawab, belajar tentang adab dalam berbicara dan bersikap. Inilah pelajaran kehidupan yang tidak selalu tertulis di buku, namun tertanam kuat dalam jiwa. Apa yang ditanam hari ini akan tumbuh di masa depan. Mungkin tidak langsung terlihat, namun kelak, saat murid itu dewasa, nilai-nilai itulah yang menjadi pegangan hidupnya. Karena mengajar sejatinya adalah menanam kehidupan.